Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa ya. Puji syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita ada seperti sekarang ini. Kita mengingat di masa sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak lupa selalu berdoa. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ajak kita menyanyi, yaitu bertobatlah dan balik pada Bapa. Saya undang anak-anak untuk berdiri, kita menyanyikannya bersama-sama. Ya, saya undang untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama sebelum kita berdoa. Anak-anak, Ibu persilakan duduk kembali. Sekarang Ibu ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami diberikan kesehatan dan dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran hari ini. Kami memohon Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu akan memanggil namanya satu persatu ya. Ibu panggil namanya Logas Wahyu Santoso, Stephen, Gema Mahardika, Isabel Safira, Yesi Triani Yanti, Jessica Alelin, Ciki Nendes, Abdi Pandoho. Ya, untuk hari ini ternyata semuanya hadir ya. Itu berarti kalian semua bisa mengikuti pembelajaran. Dan Ibu mengajak kita supaya mengikuti pembelajaran ini dengan semangat ya, dengan kesungguhan hati dan kedisiplinan. Itu sangat penting bagi kita agar proses pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang ingin bertanya tentang gambar ini atau ingin memberikan komentar? Silakan. Ya, terima kasih buat Sabel sudah memberikan komentarnya. Siapakah tokoh dalam gambar ini? Siapa? Ini adalah tokoh Sakeus. Sakeus. Ini dia naik ke atas pohon. Anak-anak, sekarang Ibu bertanya, apa yang menarik dari kehidupan Sakeus ini? Dari kehidupan Sakeus, apa yang menarik? Ya, benar. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai ya. Dia bekerja pada pemerintahan Romawi. Jadi dalam pekerjaannya sehari-hari, Sakeus ini suka mengambil uang, memungut pajak secara berlebihan. Sehingga Sakeus ini dianggap seorang pendosa. Dan orang tidak mau bergaul dengan Sakeus ini. Ya, jadi orang tidak mau bergaul dengan Sakeus. Suatu hari Sakeus mendengar tentang Yesus, ya. Yesus yang melakukan pelayanannya. Jadi Sakeus ini punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Dia ingin bertemu Yesus. Nah, ketika dia melihat banyak orang mengerumuni Yesus, Sakeus sangat kesulitan untuk bertemu, apalagi badan Sakeus ini pendek. Lalu Sakeus punya akal. Dia naik ke atas pohon. Dari atas pohon barulah Sakeus bisa melihat Yesus ini. Nah, ketika Yesus melewati, Yesus melihat Sakeus. Dia panggil namanya, "Hai Sakeus." Bahkan Yesus mau menumpang atau menginap di rumah Sakeus ini untuk beberapa waktu. Jadi perbedaan orang banyak terhadap Sakeus dengan Yesus itu sangat jauh ya. Kalau orang banyak tidak mau menerima Sakeus, tapi kalau Yesus ini mau menerima. Akhirnya Sakeus ini bersyukur ya.
Sakeus ini bergembira karena Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada Sakeus. Setelah berjumpa dengan Yesus, Sakeus ini berubah sikapnya ya. Awalnya dia suka mengambil uang orang, akhirnya dia menjadi orang yang suka memberi ya. Dia memberi kepada orang miskin, bahkan kepada orang-orang yang pernah diperasnya dia kembalikan 4 kali lipat. Jadi luar biasa perubahan sikap dari Sakeus ini. Ada perubahan sikap dari Sakeus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, perhatikan, setelah mendengar penjelasan guru dan menggali informasi, peserta didik mengimani hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia. Setelah mengamati dan menggali informasi, peserta didik menunjukkan sikap pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan arti bertobat dengan benar. Setelah membaca dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan alasan kita bertobat dengan benar. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi, peserta didik dapat membandingkan pertobatan dua tokoh, Petrus dan Yudas, dengan benar. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan akibat manusia yang tidak bertobat dengan benar. Setelah membaca, peserta didik dapat mengemukakan naskah Alkitab berisi seruan pertobatan yang disampaikan Yesus dan Yohanes Pembaptis dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menggali informasi dan mengamati, peserta didik dapat membuat doa pertobatan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, adapun penilaian kita, penilaian selama proses pembelajaran, yang pertama itu dinilai sikapnya ya, yang kedua pengetahuannya, dan yang ketiga keterampilannya. Jadi ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama proses pembelajaran pada hari ini. Kalian paham ya? Anak-anak, ibu punya gambar. Perhatikan gambar yang pertama ini. Dan gambar yang pertama. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Apakah kalian punya pendapat atau ingin memberikan komentar terhadap gambar yang ibu tampilkan ini? Ada 2 gambar yang berbeda. Ada? Ibu berikan kesempatan. Siapakah tokoh dalam gambar pertama? Ya, benar Joan. Tokoh itu adalah Petrus. Dan yang kedua, ya benar Stefan, itu adalah Yudas ya. Jadi gambar pertama dan kedua Petrus dan Yudas. Apa yang kalian ketahui dari tokoh Petrus dan Yudas ini?
Ya benar, Rasti. Benar ya. Petrus dan Yudas itu sama-sama murid Yesus ya, sama-sama murid Yesus. Dan mereka dua ini sama-sama pernah melakukan kesalahan. Ya. Apa kesalahan Petrus? Kesalahan Petrus apa? Petrus pernah menyangkal Yesus. Awalnya dia bersemangat mengikuti Yesus, tapi ketika Yesus ditangkap, ketika orang bertanya dengan Petrus, apakah kamu mengenal Yesus? Dia mengatakan, tidak, aku tidak mengenalnya. Petrus menyangkal Yesus sebanyak tiga kali ya. Menyangkal itu sama dengan tidak mengakui. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Nah, sekarang kita lihat Yudas lagi. Yudas demikian, dia punya kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas pernah melakukan kesalahan, yaitu dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak kepada kepala pengawal Bait Allah ya. Imam kepala ya. Jadi Yudas ini mengkhianati Yesus. Petrus dan Yudas dalam proses kehidupannya mereka akhirnya menyesal dan ingin bertobat. Nah, tugas kalian sekarang ialah membandingkan pertobatan kedua tokoh ini. Itu membandingkan pertobatan antara Petrus dan Yudas. Kalian akan mendiskusikan dalam kelompok. Nanti ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Sebagai bahan diskusi kalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, menyebutkan alasan kita bertobat. Yang ketiga, membandingkan pertobatan dua tokoh, yaitu Petrus dan Yudas. Dan yang keempat, yaitu apakah akibat manusia yang tidak bertobat. Yang kelima, menyebutkan nas Alkitab berisi seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dan yang terakhir, membuat doa pertobatan. Untuk doa pertobatan ini, kalian akan mengerjakannya secara perorangan. Nah, silahkan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Dan ibu berikan waktu untuk kalian berdiskusi. Anak-anak, apabila nanti dalam diskusi kalian mengalami kesulitan dan ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian boleh tanyakan kepada ibu. Ibu akan bersedia membantu kalian untuk melakukan diskusi dalam kelompoknya masing-masing ya. Anak-anak, karena waktu diskusi kita sudah selesai, ibu minta
kepada tiap-tiap perwakilan ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silahkan dari kelompok 1 yang diwakili oleh siapa? Ya, oleh Sabel. Silahkan Sabel maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kita dengarkan dan yang kelompok lain boleh menanggapi. Silahkan. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita dengarkan dari kelompok 2. Silakan maju. Oh, ya, diwakili oleh Stefan. Silakan. Iya, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jadi diwakili oleh Juma. Kita dengarkan kelompok 3. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentarnya terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih karena kalian sudah melakukan diskusi dengan baik. Kalian sudah bekerja sama ya. Anak-anak, kita sudah mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, dan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Sebagai manusia berdosa, kita memiliki kewajiban untuk bertobat dan memohon ampun pada Tuhan, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni, serta menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Tuhan Yesus sendiri menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita merespon kasih Allah dalam Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian membuat refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan dan apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan kalian setiap hari. Silahkan tulis refleksinya dalam buku tulis kalian masing-masing. Setelah kalian membuat refleksi, Ibu akan menyampaikan evaluasi penilaian pengetahuan. Di mana dalam penilaian pengetahuan, kalian akan menjawab tes tertulis, yaitu pilihan ganda. Kalian tinggal memilih jawaban dari soal ini. Pilih A, B, atau D. Ini soal nomor 1. Bertobat adalah
uraian ada dua. Soal uraian. Kalian tulis mengapa kita harus bertobat, dan yang kedua, apakah akibat bagi manusia yang tidak bertobat. Silakan kalian kerjakan. Selanjutnya, penilaian sikap. Kita perhatikan penilaian sikap. Penilaian diri, yaitu sikap spiritual. Ini ada 7. Kalian boleh pilih sesuai dengan pernyataan. Selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ini nomor 1. Silakan pilih. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Kemudian penilaian diri sikap sosial. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya, sudah selesai. Sekarang tadi kalian sudah menulis doa pertobatan. Jadi Ibu panggil namanya satu persatu. Kalian akan berdoa di depan satu persatu dan Ibu akan nilai, yaitu doa pertobatan. Ibu panggil namanya satu persatu. Yang pertama, Logas. Ya, silakan maju Logas. Ya, terima kasih Logas. Tepuk tangan untuk Logas. Ya, selanjutnya. Dan yang terakhir, Abdi Pandoko. Silakan Abdi Pandoko. Ya, beri tepuk tangan untuk Abdi Pandoko. Ya, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai berakhir penilaian. Ibu syukur karena kalian sungguh-sungguh bersemangat dan disiplin di dalam mengikuti proses pembelajaran kali ini. Ibu harapkan sikap-sikap seperti itu tetap kalian tunjukkan dalam setiap proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya, bahkan juga di pembelajaran mata pelajaran lainnya. Ibu juga ingatkan supaya kalian juga mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan di rumah. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, Ibu ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami sudah belajar tentang materi dosa dan pertobatan. Kami telah melihat teladan Petrus, teladan Sakeus yang hidupnya berubah, yang hidupnya bertobat kepada Tuhan. Selaku anak-anak-Mu Tuhan, ajarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh memperbaiki diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, mengaku dosa kami, dan senantiasa melakukan pembaharuan, perubahan dalam sikap dan kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan kekuatan
yang bersumberkan daripada Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada